Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Berukaro KSCC. Hari ini hari Rabu tanggal 9 April, pekan kelima masa puasa. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai ayat 42. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha membunuh Aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari Bapamu, itulah yang kamu perbuat." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Namun sekarang kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu melakukan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah, dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita hari ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar, Yesus berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Suatu janji bagi kita bahwa setiap orang yang tetap tinggal di dalam firman Tuhan akan mengetahui kebenaran. Karena semakin dia mendalami firman Tuhan itu, akan dia semakin mengetahui kebenaran-kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Di sini, kebenaran yang dimaksudkan Allah adalah misteri Allah sendiri yang diwahyukan dalam diri dan karya-karya Yesus. Bisa kita melihat bagaimana karya-karya Yesus itu dinyatakan bagi semua orang. Sebagai sang firman, Yesus adalah sang kebenaran. Yesus yang menjelma menjadi manusia menunjukkan kasih Allah dan kebenaran Allah itu. Di mana Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia dan menunjukkan kepada manusia tentang kebenaran Allah itu. Saudara-saudari yang terkasih, dengan memahami Yesus sebagai sang kebenaran, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih tentang Tuhan dan kehidupan yang lebih bermakna. Setiap orang, setiap kita dipanggil untuk mengikuti ajarannya dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Maka memilih untuk mengikuti Yesus berarti kita memilih untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan dan meninggalkan jalan yang salah. Jika kita hidup sesuai dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita.
Tetapi ketika kita hidup dalam dosa, maka kita akan diperbudak oleh dosa. Saudara-saudari, Yesus menegaskan pokok yang penting adalah kebebasan manusia dari dosa. Dosa yang akan membelenggu hidup manusia itu akan membuat manusia menderita, akan membuat manusia tidak mengalami kebebasan. Bagi Yesus, siapapun yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Jadi jika kita juga berbuat dosa, kita semua juga adalah hamba dosa. Dan kita yang menjadi hamba dosa adalah kita yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda pertobatan atau perubahan dalam hidup. Bisa kita bayangkan, jika kita terus-menerus menjadi budak dosa, hamba dosa, kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, menghina orang lain, iri terhadap orang lain, sombong, membenci orang lain, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan ini tidak akan pernah membuat hati kita bebas, membuat hati kita merdeka. Hati kita akan dipenuhi dengan kebencian, amarah, kegelisahan. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang yang diperbudak oleh dosa sulit untuk keluar dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam hidupnya. Hal inilah yang membuat kita tidak dapat mengalami kemerdekaan dalam hidup. Karena itu Yesus datang untuk membawa kembali manusia ke dalam kesatuan dengan Allah. Saudara-saudari, agar manusia dapat kembali ke dalam kesatuan dengan Allah, maka perintah Yesus untuk tinggal dalam firman-Nya mengajak kita agar kita terus tetap tinggal bersama dengan Bapa. Tinggal merupakan konsep yang penting karena di dalamnya ada unsur kelangsungan, ada unsur ketekunan dan kesungguhan dari pihak orang yang beriman. Hanya dengan ketekunan dan kesungguhan untuk tinggal dalam firman Tuhan, orang akan layak menjadi murid Yesus. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kualitas kemuridan terletak pada ketekunan dan kesungguhan kita untuk tinggal di dalam sabda Tuhan dan melakukan sabda itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan hanya sekedar mendengar atau mengetahui firman Tuhan. Bisa setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan itu bagus. Tetapi akan lebih dalam lagi jika kita dapat lebih menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita dan menjadikan sabda Tuhan itu menjadi pegangan dan pedoman hidup kita. Sehingga dengan demikian kita pun senantiasa dapat dibebaskan dari perbudakan dosa dan kita hidup dalam kebenaran yang memerdekakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah ini kesempatan yang baik bagi kita untuk memperbaharui hidup kita, menjauhkan diri kita dari perbudakan dosa dengan selalu tekun menjalin relasi komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Semakin tekun mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan sabda Tuhan itu di dalam kehidupan kita lewat perbuatan-perbuatan baik kita bagi sesama, sehingga hidup kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Tuhan memberkati.